Oke Mbak Ainun, terima kasih udah meluangkan waktunya Mbak di ngobrol santai di channel YouTube Setara Seafood. Jadi ini udah jadi episode kelima kita Mbak di program ini. Karena memang program ini kita tujukan untuk yang ngobrol santai dengan berbagai teman-teman aktivis muda terutama gitu. Dan ngobrolnya ya seputar pengalaman aktivis masing-masing teman-teman itu gitu. Sebelumnya soal isu KBB ini kita juga udah ngomong dengan teman-teman sobat KBB, kalau Mbak Christine pernah dengar lah gitu soal sobat KBB. Nah, kita juga ngomong soal bagaimana pengalaman dia ketika dengan berbagai latar belakang yang berbeda di tengah masyarakat yang mayoritas gitu, dan kita bakal ngobrol-ngobrol seputar pengalaman Mbak juga, karena kalau saya lihat dari profil Instagram Mbak itu kan ya nggak kurang-kurang lah Mbak Ainun itu banyak membahas soal isu-isu KBB, freedom of religious, dan juga mendirikan, saya baca ini mendirikan cadar garis lucu gitu. Itu nanti mungkin perlu kita bahas juga Mbak, ini menarik banget saya pikir ini. Nah, mungkin ini Mbak untuk mengawalinya, saya ingin bertanya secara umum dulu Mbak. Kira-kira gimana ceritanya sampai Mbak Ainun itu aktif dan terlibat pada isu-isu KBB ini Mbak? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya selamat sore. Untuk pertanyaan yang pertama ini, saya harus flashback ke Siap. 2-3 tahun yang lalu ya. Sebelum Itu Mbak masih mahasiswi atau gimana? Yang ketika flashback ini? Saat itu. Okay. Masih mahasiswi. Dan yang menjadi awal mula kenapa saya kemudian memilih berada di dan menggeluti isu moderasi beragama dan keberagaman itu memang di kampus itu. Jadi bisa dibilang saya terpapar dengan kajian-kajian inklusif yang saya dapatkan di beberapa mata kuliah di jurusan saya. Sebelumnya latar belakang saya, ya, latar belakang pendidikannya Mbak. Latar belakang pendidikan saya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya ngambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke, luar biasa. Tapi di ilmu Al-Quran dan tafsir, karena kebetulan di Fakultas Usuluddin itu kami serumah dengan jurusan studi agama-agama, ada akidah filsafat juga, sehingga saya banyak berinteraksi, banyak bersentuhan dengan ilmu-ilmu tersebut. Jadi nggak hanya di jurusan saya tidak hanya mendalami soal ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi juga ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan isu-isu keberagaman. Yang paling spesifik itu adalah saya pernah belajar mata kuliah sejarah agama-agama. Nah, di situ saya mulai terpapar dengan pikiran-pikiran yang membuat saya akhirnya menyadari bahwa bukan cuman saya sendiri ya di bumi ini, bukan cuman agama Islam gitu loh. Karena sebelumnya saya juga mengikuti kajian yang cukup eksklusif. Jadi sebelum saya masuk di UIN itu saya cukup lama berada di kelompok kajian eksklusif itu di Kota Makassar juga. Saya mendalami beberapa doktrin-doktrin yang mereka sampaikan, dan juga saya menjadi orang yang cukup keras juga sebenarnya. Tapi pas masuk di UIN, nah di sanalah saya menderadikalisasi diri saya. Jadi bukan mengikuti kursus yang betul-betul dari BNPT atau apa gitu. Tapi apa kira-kira Mbak yang turning point Mbak berubah tadi Mbak? Iya, turning point-nya itu, nah itu tadi ketika saya mempelajari sejarah agama-agama itu, saya mulai mengenal. Berarti memang dari pelajaran ya, bukan dari ada pengalaman apa gitu misalnya? Pelajaran terlebih dulu dan pengalaman. Oh, I see. Oke. Jadi dari pelajaran dulu, karena saya dari kecil itu sudah terbiasa dengan sekolah yang satu identitas Muslim. Tapi pas SMP saya sadar baru kali ini, baru di detik-detik ini, beberapa tahun belakangan ini saya baru menyadari bahwa ternyata waktu saya SMP saya punya teman Kristen loh. Waktu saya SMA pun
saya juga bersahabat baik dengan teman Kristen saya gitu, dan kami tidak ada stigma pada saat itu. Nah dari situ juga yang Ya. menjadi turning point saya kemudian, kenapa ketika saya mulai mempelajari agama Islam kok saya jadi nggak seneng gitu dengan teman-teman Kristen. Nah itu yang menjadi refleksi pribadi saya gitu loh, kok kamu jadi kayak gitu Nun, padahal beberapa tahun belakangan kan kamu tidak anti sebenarnya terhadap siapapun gitu, kok tiba-tiba jadi anti gitu. Nah makanya saya berhentilah di kajian tersebut, saya memutuskan untuk berhenti dan mulai, tapi tetap ngaji juga, tapi di tempat lain, bukan di sana lagi gitu. Saya terus mencari. Oke. Jadi itu proses pencarian saya di tahun 2014 ke 15 itu. Proses-proses saya mengikuti kajian-kajian, baik itu dari mulai kajian kelompok eksklusif sampai yang paling inklusif sampai yang filsafat. Nah, saya ketemu kajian filsafat di tahun 2018. Itu saya mulai menggeluti kajian filsafat, dan di sanalah saya ketemu satu orang teman yang kebetulan beliau ketua Persaudaraan Lintas Iman. Di Makassar ya? Di Makassar. Jadi saya cukup dekat, akrab dengan teman saya ini yang ketemu di rumah kajian filsafat itu, dan akhirnya dia yang ngajak saya, Ainun mau nggak buka puasa bersama di rumah pendeta. Nah ini menjadi pengalaman pertama saya. Kok bisa gitu kita buka puasa tapi di rumah pendeta gitu. Itu menjadi gejolak tersendiri bagi saya pribadi. Awal-awal bersentuhan dengan teman-teman berbeda iman, tetapi ketika saya sudah terlanjur punya pemikiran yang cukup eksklusif waktu itu. Padahal kan sebenarnya biasa aja. Ketika saya SMP, SMA saya biasa aja gitu. Iya, betul. Saya pun juga sih sebenarnya. Iya, tapi kok tiba-tiba beberapa tahun ini, kemudian ketika saya mulai mendalami agama Islam, loh kok saya jadi alergi gitu. Nah, saya mulai di tahun 2018 itu, di bulan Ramadan itu pertama kali saya punya pengalaman buka puasa di rumah pendeta, dan itu jadi pengalaman berharga juga sebenarnya, salah satu pengalaman berharga buat saya, dan menjadi awal mula titik balik saya itu lebih mengenal Kristen, tapi dengan perspektif yang lebih baru gitu. Bahwa saya sekarang meskipun saya mencoba untuk mendalami agama Islam, tetapi saya tidak boleh punya pikiran yang kemudian mau meniadakan orang lain gitu, mau meniadakan agama selain daripada agama saya gitu. Malah justru ketika saya semakin belajar agama Islam, saya juga sebaiknya juga mempelajari agama yang lain supaya saya lebih menjadi lebih terbuka gitu. Ini ada kaitan tadi nggak Mbak? Sebelum itu saya ingin nanya. Kan tadi turning point Mbak itu salah satunya adalah ketika sudah bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman yang inklusif juga gitu. Nah tadi kan di awal ketika SMP, SMA Mbak itu ya biasa aja dengan teman-teman yang berbeda iman gitu. Nah ketika masuk kuliah barangkali ya itu sebelum ada setahun sebelum saya kuliah. Yang saya ingin nanya begini, yang ketika Mbak itu sudah kok makin ketika mendalami ini yang tadi itu agak mulai nggak senang gitu dengan teman-teman yang berbeda tadi gitu. Nah maksud saya itu apa yang membuat Mbak itu bisa berpikir seperti yang tadi itu ya, yang eksklusif tadi gitu. Apakah itu karena lingkungan Mbak ketika itu atau apa gitu Mbak? Iya, ketika saya punya pemahaman yang cukup eksklusif itu memang karena saya berada di lingkungan itu, dan kemudian juga pengaruh media sosial ya. Karena saya melihat fenomena sampai hari ini tuh mirip dengan apa yang saya alami 5-6 tahun yang lalu, di mana sudah sekitar 7 tahun lalu ya, itu di 2015. Jadi di mana teman-teman muda yang dia misalnya sedang berproses dengan dirinya, dia sedang mendalami ilmu agama, itu rata-rata polanya seperti saya gitu, di mana kita itu sangat haus, sangat butuh dengan pemahaman keagamaan, dan akhirnya kita terjerumus ke pemahaman-pemahaman yang membuat saya secara pribadi itu, loh kok belajar agama kayak gini gitu,
kok nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Nah itu yang menjadi kekhawatiran saya ketika berada di kelompok kajian eksklusif, di mana saya tidak menemukan ketenangan yang saya inginkan gitu. Banyak yang teman-teman yang seperti Mbak juga yang katakanlah tercerahkan gitu ya, pasca lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda gitu, dari yang tadi eksklusif itu sudah menjadi inklusif gitu Mbak. Iya, secara pribadi kalau dibilang tercerahkan, saya mengakui itu, saya sangat tercerahkan ketika saya kemudian bergaul dengan teman-teman yang berbeda gitu, dibanding saya bergaul dengan sesama perempuan bercadar. Ini pengalaman pribadi, meskipun saya tidak mau mengatakan bahwa teman-teman bercadar itu buruk, enggak sama sekali, tetapi ini berangkat dari pengalaman pribadi saya. Saya ketika bergaul dengan teman-teman yang berbeda iman, saya justru merasa sangat beriman. Saya pribadi merasa lebih beriman, karena ketika saya bergaul dengan teman-teman yang berbeda, di sanalah saya mulai menguji keimanan sendiri gitu. Apakah saya bisa menerima orang yang berbeda iman dengan saya? Apakah saya bisa misalnya menghargai mereka yang mengenakan kalung salib gitu, berdampingan dengan saya yang bercadar gitu? Apakah saya bisa menerima pandangan Romo misalnya yang menyampaikan tentang Katolik? Nah, bentuk-bentuk percakapan seperti itu yang membuat saya menguji diri saya sendiri, dan akhirnya saya berani mengatakan kepada diri saya bahwa saya merasa lebih beriman ketika berada di lingkungan yang lebih inklusif dibandingkan hanya satu warna gitu misalnya. Karena kurang tantangan ya, kurang ini gitu. Ini Mbak, saya jadi penasaran karena pola-pola dan yang Mbak ceritakan tadi itu, saya juga punya cukup banyak teman lah yang terutama di kampus dulu ya, yang tergabung di kelompok kajian tertentu, kemudian beralih circle-nya gitu. Nah, yang saya penasaran itu adalah apa respon teman-teman yang ada di katakanlah bahasanya circle yang eksklusif ya. Setelah Mbak itu keluar dari circle itu, kemudian beralih ke yang katakanlah inklusif. Gitu. Saya penasaran gimana respon kelompok, respon teman-teman sebelumnya gitu Mbak. Apakah Mbak disebut apa ya, tersesat lah tanda kutip atau gimana gitu? Tentu, pasti saya mendapatkan stigma seperti itu gitu. Tapi saya kemudian belajar bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang menjadi pilihan saya gitu, pasti pro dan kontra itu ada gitu. Ketika saya berada di kelompok kajian eksklusif, teman-teman saya yang tidak berada di sana itu heran dengan saya gitu. Kemudian karena kan saya menjauhi, saya cenderung menutup diri ketika saya berada di sana. Saya hanya mau bergaul dengan teman sesama kajian. Terus juga kalau mau keluar rumah hanya untuk pergi kajian, nggak ada pergi ke tempat yang lain. Dan itu yang membuat teman-teman ngopi gitu Mbak. Ngopi nggak boleh. Nonton apalagi nggak boleh masuk bioskop. Iya, jadi circle saya kemudian akhirnya teman-teman saya yang waktu SMA, yang teman-teman SMP saya itu kemudian kaget, loh kok Ainun jadi tiba-tiba seperti itu gitu. Saya dapat protes dari keluarga, bahkan dari ibu sendiri sebenarnya melarang saya bercadar gitu. Tapi kemudian ketika saya beralih, nah tantangannya ada di teman-teman eksklusif lagi gitu, loh kok kamu makin hari jilbabnya makin pendek sih, loh kok kamu makin hari warna jilbabnya makin cerah gitu. Kan di teman-teman di kelompok saya waktu itu jilbabnya kan panjang-panjang, Mas, itu sampai semata kaki, cadarnya juga besar-besar dan gak boleh pakai warna-warna terang gitu. Nah sekarang Mas Ihsan bisa melihat di Instagram saya, aduh saya kalau kelihatan biasa teman-teman ngelihat itu kalau orang yang belum mengenal saya biasa dibilang kamu kayaknya baru bercadar ya. Gitu. Jadi seperti orang yang baru bercadar, padahal saya sudah 7 tahun bercadar. Masya Allah. jadi itu, tapi kemudian makanya saya kenapa mempertahankan cadar saya, karena lewat pakaian ini saya banyak mendapat pelajaran gitu. Saya banyak mendapat pengalaman yang tidak bisa tidak ternilai gitu. Makanya kenapa kemudian selama 7 tahun ini saya enjoy dengan pakaian saya. Sekalipun ya stigma itu pasti ada, baik dari teman-teman inklusif, lebih-lebih di teman eksklusif gitu.
saya dibilanglah sesat, saya sudah keimanan saya katanya dipertanyakan gitu. Pokoknya hal-hal yang kalau sekarang ya saya sudah bisa menertawakan itu. Dulu-dulu saya juga Oh, agak marah iya, gitu. iya. Tapi Nah, hari ini iya. saya sudah bisa bilang bahwa wajar mereka mengatakan seperti itu. Toh mereka tidak mengenal saya, mereka tidak pernah tahu kenapa saya melakukan ini dan akhirnya ya saya membiarkan saja, Mas. Jadi teman-teman yang menerima saya sampai hari ini ya itulah teman yang apa ya istilahnya yang sejati gitu, Oh, nggak iya, tidak iya. mempertanyakan kenapa saya seperti ini, kenapa saya seperti itu. Ya, Selama meskipun itu teman-teman inklusif, teman-teman yang sekarang ada di circle inklusif Mbak juga mempertanyakan itu ya misalnya. Apakah mereka juga mempertanyakan? iya, di teman-teman yang cukup inklusif itu bahkan karena mereka melihat saya terlalu vokal, melihat saya Hmm. terlalu gimana ya menyuarakan isu-isu keberagaman ini, apalagi kalau saya keluar masuk rumah ibadah, keluar masuk gereja, ke wihara, kadang dia bilang Iya. toleransi kamu sudah kebablasan loh. Kan saya nggak gitu. Oke. Saya bilang gini, ya ini pengalaman pribadi saya, ini pilihan pribadi saya. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, tidak apa-apa. Bahkan Oke. banyak teman-teman yang tidak berada di kajian eksklusif, tetapi pikirannya cukup eksklusif, Mas. Itu gimana misalnya? Iya, jadi kayak mereka nggak ikut kajian secara formal, tetapi kan dapat konten dari YouTube kah, dari apakah yang kemudian soal Hmm. agama, dan itu berseberangan dengan pendapat saya. Kadang dia kontra terhadap apa yang saya lakukan gitu. Misal satu contoh kemarin ketika hari Natal, seperti biasa ritual saya kalau hari Natal Hmm. itu pasti ke gereja gitu, sowan ke Romo, sowan ke jemaat gereja gitu di Makassar. Dan ada satu orang teman itu baru ngerespon status saya, padahal kita sudah berteman berteman itu sudah sejak lama gitu. Dia sudah tahu Oh, kegiatan saya setiap Natal misalnya seperti apa. Tapi kok dia baru ngerespon bahwa landasan kamu melakukan itu apa sih? Ayat yang mana sih yang nyuruh kayak gitu gitu katanya. Terus saya bilang oke. tidak ada perintah secara eksplisit memang. Ini pilihan pribadi saya dan saya nggak pernah ngajak orang lain. Ya, tentu pribadi berarti ya seperti itu. Benar. Oke. Eh, nah ini gimana sampai Mbak mendirikan Cadar Garis Lucu? Itu apa komunitas kah atau apa Mbak? Cadar Garis Lucu itu dibilang komunitas juga tidak bisa karena kami tidak sistemnya tuh bukan merekrut sebanyak-banyaknya orang gitu. Tapi yang mau aja Hanya, berarti ya. hanya sebagai media apa ya? Sebenarnya kalau di Instagramnya itu konten kreator sih kami itu. Oke. Iya. Jadi bukan merekrut, tetapi kami hanya nge-share apa yang menjadi isi pikiran teman-teman di Cadar Garis Lucu itu, bahwa perempuan bercadar itu meskipun sebagian ada yang mengeksklusifkan dirinya, nggak boleh upload foto lah, inilah itulah, itu kami menghargai pilihan seperti itu. Tetapi kami juga berharap bahwa teman-teman bercadar yang memilih mengeksklusifkan diri jangan apa ya sinis terhadap kami yang seperti ini gitu. Karena Oke. Gimana caranya Mbak dan teman-teman Mbak di Cadar Garis Lucu itu mendekonstruksi lalu merekonstruksi stereotip publik saya pikir ini yang menyatakan ya bahwa teman-teman baca itu barangkali dia eksklusif kah atau gimana? dengan melalui konten itu kami menyuarakan melalui apa saya berusaha mengekspos setiap individu teman bercadar di Cadar Garis Lucu karena kami berdelapan, tetapi tidak semua bercadar, Mas. Jadi di Cadar Garis Oh. Lucu itu bentuk kelucuannya mungkin keunikan ya bisa dibilang, Uh, karena Cadar Garis Lucu itu bukan satu perkumpulan yang perempuan bercadar semua. Kami sangat inklusif hmm. gitu. Bahkan di dalam Cadar Garis Lucu kami punya anggota yang beragama Kristen. Jadi itu teman-teman itu gimana cerita bisa gabung? Iya, itu teman-teman saya di Jogja. Kami juga Oke. saling mengakrabi dan
satu visi dengan cadar garis lucu. Akhirnya saya ajaklah, mau nggak gabung di cadar garis lucu, karena kan memang misi utamanya cadar garis lucu adalah mendobrak stigma itu. Bagaimana kita menghadirkan wacana baru terhadap perempuan bercadar, dan teman Kristen ini bisa menjadi agen untuk menyampaikan ke teman Kristen yang lain bahwa ada loh perempuan-perempuan bercadar yang nggak alergi dengan kita yang Kristen gitu. Jadi ada di cadar garis lucu itu meskipun anggotanya semua perempuan, tetapi 3 orang itu enggak bercadar gitu. 2-nya hanya berjilbab dan yang 1 beragama Kristen. 5 orang yang bercadar. Oke, saya penasaran, apakah ada pengalaman, pengalaman buruk ya Mbak, dari lingkungan ketika melihat teman-teman itu bercadar, terlebih ya kota Makassar, di setiap kota saya pikir itu juga banyak memiliki kelompok-kelompok yang eksklusif gitu. Ada pengalaman yang nggak enak nggak Mbak ketika berpenampilan yang katakanlah anti mainstream? Iya, kalau secara pribadi, kalau saya percaya bahwa teman-teman bercadar itu punya pengalaman otentiknya tersendiri terhadap pakaiannya, pergumulannya. Tetapi kalau saya pribadi banyak sekali mulai dari di kampus, saya mendapatkan, dan beberapa teman-teman bercadar di kampus itu mendapatkan diskriminasi hanya karena bercadar gitu. Kayak misal kami susah untuk ngurus beasiswa karena pakaian kami dicurigai. Iya, pernah dicurigai. Terus kemudian ada satu teman bercadar di kampus itu sampai akhirnya nggak boleh diikutkan lomba hanya karena bercadar. Padahal kan tidak masalah gitu, dengan potensi yang mereka miliki. Seharusnya cadar itu nggak menjadi penghalang dia gitu. Saya pribadi dilarang masuk kuliah, 1 mata kuliah hanya karena saya bercadar gitu. Itu disampaikan secara eksplisit Mbak, kamu nggak boleh masuk karena kamu memakai atau berpenampilan seperti ini gitu. Iya, dosen itu bilang kamu kalau mau masuk mata kuliah ini lepas cadar dulu gitu, nggak boleh mahasiswa mengenakan cadar di kelas saya, katanya gitu. Waduh. Iya. Dan saya herannya bahwa di kampus itu sebenarnya tidak mengatur secara tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatakan bahwa di kampus, di lingkungan kampus nggak boleh ada perempuan yang bercadar gitu, nggak ada. Makanya saya itu freedom of expression itu sebenarnya kan. Benar. Karena kalau ada peraturan itu yang katakanlah melarang ya, melarang atau mewajibkan, nah itu kan masuk kategori kebijakan diskriminatif sebenarnya. Benar. Iya, makanya saya cukup heran pada saat itu, Mas, karena saya pikir kalaupun misalnya ada aturan, saya nggak bakal daftar di kampus ini gitu, karena kan sebenarnya saya bercadar. Tapi kan nggak ada gitu pada itu, saat saya ingin itu 1 semester Mbak dilarangnya, atau ketika kan mata kuliah kan per semester kan? Iya. Itu dilarang pas masuk mata kuliah perdana gitu. Jadi pertama kali saya. Yang selanjutnya? Selanjutnya saya dibiarkan karena saya menjelaskan, datang bicara baik-baik dengan dosen, menghubungi beliau dan menyampaikan bahwa kecurigaan beliau tidak akan, karena kan beliau alasan kenapa saya dilarang katanya nanti bukan kamu yang ikut ujian, nanti dan segala macam. Jadi prasangka-prasangka seperti itu. Jadi makanya saya datang ke ruangan beliau pada saat itu sebelum masuk kuliah lagi, sebelum pertemuan berikutnya. Saya jelaskan kepada beliau bahwa berkas-berkas yang saya kumpul, yang saya ajukan ketika saya mendaftar di sini semuanya valid, semuanya sah, dan itu benar-benar saya. Dan saya menjamin bahwa selama saya berkuliah di sini nggak akan ada orang yang saya rugikan apapun itu. Iya. Akhirnya beliau mau percaya dan membiarkan saya tetap bercadar di kelasnya. Karena cuma saya sendiri yang bercadar di kelas itu. Oh, berarti alasan beliau bukan yang berkaitan dengan teologis berarti ya? Saya kurang tahu pada kalau seperti itu, tapi yang beliau sampaikan ya itu. Kenapa dia kemudian melarang? Karena alasan nanti takutnya saya nipu katanya. Iya. Minta joki-jokian ya misalnya. Iya, Oke, siap.
Terus apa aja Mbak sekarang agenda teman-teman di Cadar Garis Lucu? Karena saya lihat di Instagram Mbak banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun caption-captionnya yang seputar Cadar Garis Lucu ini Mbak. Selama kurang lebih 1 tahun kami berada itu kegiatannya ya karena memang kami media konten kreator ya bikin konten, bikin live Instagram, bikin Zoom meeting gitu dengan membahas hal-hal isu-isu yang tidak jarang dibahas oleh teman-teman bercadar yang lain gitu. Misal kami membahas tentang isu ekologi, kami pernah. Kami membahas tentang pernikahan anak, itu kami juga pernah. Kami membahas tentang, jadi isu-isu feminis sebenarnya, di Cadar Garis Lucu itu. Kami concern ke isu-isu feminisme, tetapi kami bercadar. Nah, itulah yang kemarin hadir di Magdalene mengatakan bahwa perempuan bercadar juga ada yang concern dengan isu feminisme, di mana beberapa teman-teman feminis itu kan menganggap kami yang bercadar ini itu nggak cocok di isu feminis gitu. Karena cadar kami adalah bentuk opresi terhadap diri kami gitu. Padahal tidak. Yeah. Kami di Cadar Garis Lucu itu meyakini bahwa pakaian kami adalah pakaian kemerdekaan kami, bukan karena kami di bawah tekanan gitu. Justru ini adalah pakaian kebebasan kami gitu. Oke, saya jadi karena ini beberapa waktu belakang ini saya juga cukup sering menonton video-video terutama di Perancis di mana gitu yang ketika misalnya ada video atau di Perancis seorang ibu-ibu dia mengantarkan anaknya ikut pertemuan wali murid di Perancis gitu kan. Nah dia diusir oleh saya lupa entah panitia atau oleh pejabat di sana karena dia berjilbab gitu. Ya. Dan ya alasannya lagi-lagi ya cadar itu penampilan dia itu mencerminkan dia itu nggak inklusif, nggak terbuka gitu. Tapi uniknya justru perempuan ibu-ibu lain di sana itu membela beliau gitu. Nah, maksud saya gini, terkadang di lingkungan itu stereotip itu ya syukur-syukur juga ada elemen dari publik yang membantu melawan stereotip itu. Nah kalau di pengalaman Mbak tadi, barangkali Mbak sering ada di forum-forum gitu ya. Nah ketika di teman-teman feminis yang lain itu menganggap Mbak itu, penampilan teman-teman seperti Mbak itu nggak inklusif, apakah juga ada dari elemen itu juga yang katakanlah membela gitu Mbak? Atau yang membela hanya dari kelompok Mbak, dari teman-teman Mbak aja? Iya, jadi saya banyak mendapatkan dukungan juga, bahkan dari teman-teman yang tidak bercadar, bahkan dari yang berbeda agama gitu. Saya punya banyak teman, bahkan beberapa tokoh-tokoh pimpinan agama, itu saya mengakrabi mereka semua, sehingga mereka lah yang menceritakan, Ainun itu gimana? Ainun itu sosok perempuan bercadar yang sama sekali tidak berpandangan eksklusif seperti kebanyakan perempuan bercadar gitu. Saya punya beberapa saya bisa bilang orang tua ideologi saya, beliau seorang pendeta dan beliau yang lebih vokal menyampaikan bahwa Ainun tidak seperti yang kita pikirkan. Mereka bisa tetap berdampingan dengan siapapun, bisa tetap belajar dengan siapapun dan dia tidak memilih-milih orang gitu untuk berinteraksi. Padahal awalnya ini ceritanya pendeta, kalau saya mau sebut namanya, beliau pendeta Adri, beliau sekarang menjadi ketua PGIW Sulsel Bara, dan saya sangat akrab dengan beliau. Beliau sudah anggap saya seperti anak sendiri dan beliau yang selalu menyampaikan bahwa Ainun itu tidak seperti yang dibayangkan gitu. Saya awalnya seorang pendeta bahkan mengenakan kalung salib yang sangat besar ketika saya bertemu dengan Ainun. Saya sebenarnya ragu-ragu mau menyapa gitu. Tapi kemudian Ainun yang menyapa saya duluan dan bahkan kami bisa berinteraksi dengan sangat nyaman gitu. Sehingga itu yang mengudar prasangka pendeta tersebut dan bahkan lebih banyak orang. Jadi ketika saya berada di satu forum karena saya memang
senang berada di forum-forum yang membahas tentang dialog antar iman, membahas tentang pluralisme dan lain-lain. Itu kan hanya saya sendiri Mas yang bercadar gitu. Saya datang ke sana sendiri, tapi pulangnya saya punya banyak teman gitu. Itu yang saya senang gitu, karena saya tidak perlu untuk secara spontan mengatakan bahwa saya tidak berpikiran eksklusif, saya tidak apa dan tidak apa. Saya tidak perlu banyak menjelaskan. Saya cukup hadir di forum itu dan saya enjoy di forum itu. Saya dengan lantang menyampaikan pendapat saya, dan itulah yang akhirnya membuat teman-teman yang hadir di sana itu prasangkanya jadi terudar dengan melihat saya di sana dan menyampaikan pikiran saya. Oh, Ainun tidak ini ya. Ainun sekalipun dia bercadar, dia tidak malu untuk menyampaikan isi pikirannya gitu. Dia boleh loh untuk biasa. Padahal stigma perempuan bercadar itu kan, aduh nggak boleh tuh bicara di depan umum, kan suara kan aurat ya. Jadi nggak. Tapi saya melewati batas-batasan itu yang saya anggap ini sah-sah saja gitu. Menyampaikan pandangan dan pikiran kita itu laki-laki dan perempuan boleh. Iya. Berarti ini tadi saya tuh mau bertanya apa sih tantangan karena kan kita di Setara juga bergerak di isu KBB gitu ya Mbak. Tapi kan kalau Mbak itu kan ada tantangan tersendiri terutama dari penampilan gitu. Nah, tapi kalau saya dengar dari penjelasan Mbak tadi mungkin cara Mbak membawakan diri, terus bertemu dengan sering menjalin komunikasi silaturahmi dengan teman-teman lintas yang tadi itu, sehingga membuat cara pandang mereka itu berubah kepada Mbak, meskipun Mbak dengan penampilan yang memiliki banyak stereotip dari publik gitu ya. Dan saya pikir itu sudah mencerminkan bagaimana gerakan Mbak yang Mbak bangun itu sudah mampu merubah mindset banyak orang lah kira-kira begitu. Nah, saya pikir gini juga Mbak, ini kapan-kapan main lah ke Setara gitu Mbak, karena di Setara itu kan jadi dari cerita Mbak tadi itu saya jadi ini ya, bahwa ternyata upaya-upaya yang udah kita lakukan terutama Mbak dalam isu KBB itu mampu merubah cara pandang banyak orang terhadap orang-orang tertentu dengan katakanlah penampilannya itu banyak mendapat stereotip, Mbak. Jadi maksud saya itu pertama dengan Mbak berhijab ya, karena dari cerita Mbak tadi itu saya pun juga banyak mendengar ataupun melihat langsung perihal diskriminasi yang dialami oleh teman-teman yang berpenampilan berbeda gitu. Ini baru penampilan ya, belum berbicara keimanan gitu. Nah, tapi dalam berbagai macam komunikasi Mbak, aktivitas Mbak dan jaringan-jaringan Mbak itu ternyata mampu merubah perspektif itu gitu. Dan itu bagi saya keren sih Mbak, karena itu udah mencerminkan mampu terjadinya perubahan setelah banyak dilakukan cara-cara itu. Dan juga gini Mbak, kayaknya ini sering-sering aja kita Mbak main ke Setara atau diskusi dengan Setara gitu Mbak, karena kan dengan senang hati. Jadi kita itu akhir Oktober atau November tahun lalu itu Mbak, itu kita ke Makassar Mbak. Saya dengan teman Bani namanya di Setara. Dan kita dengan tahu Mbak, kita dengan teman-teman lapar terus. Saya tumbuh di lapar Mas. Oh, tumbuh di lapar. Oke, iya, itu saja pada saat itu saya nggak dapat undangan waktu ada kegiatan di Setara. Oke. Besok kita barangkali ada kunjungan evaluasi lagi Mbak ke Makassar. Jadi barangkali kita bisa ngopi lah kalau Mbak sempat ketika itu ya. Jadi kegiatan itu kita pelatihan tata kelola inklusif bagi aparat maupun masyarakat sipil di Kota Makassar. Ada 4 kota lain sebenarnya, tapi Makassar itu salah satunya. Dan kita pada poinnya bagaimana mengarus utamaan inklusivitas ini itu bukan hanya dalam tataran sosial kemasyarakatan, tapi juga dalam
sistem pemerintahan gitu Mbak. Kita masuk ke sana gitu. Dan dari berbagai cerita Mbak tadi, saya pikir itu juga penting untuk kita bahas juga, terutama dengan dengan audiens pemerintah kota gitu. Karena ya sekarang Setara itu kan juga lagi dalam proses penulisan indeks kota toleran gitu Mbak. Dan saya pikir hal-hal seperti itu sangat perlu kita harus utamakan dalam diskusi di publik gitu Mbak. Benar. Oke Mbak Ainun, ini kita udah sampai di penghujung waktu. Terima kasih banyak Mbak sudah mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Semoga ada kesempatan lain waktu ya Mbak, kita ngobrol-ngobrol lagi. Apakah misalnya Mbak ke Jakarta atau kita ke Makassar gitu Mbak. Kalau ke Jakarta mampir aja ke kantor Setara Mbak. Siap. Jadi kalau kita ke Makassar juga gitu. Sering kami ngebahas kan, karena di jaringan itu kan pasti yang menjadi patokan data kami dari Setara ya. Apalagi Makassar ini semakin turun gitu, terus angka ininya kan. Jadi saya biasa bilang ini PR besar ini. Kita harus lebih giat lagi, lebih gencar lagi gitu. Gimana caranya supaya di Makassar itu ya seminimal mungkin balik lagi ke 10 juga nggak apa-apa gitu. Karena kan sekarang udah di 5 terbawah ya. Dan itu mengkhawatirkan sekali gitu. Iya, ini juga sih Mbak, karena kan konteks IKT itu intinya adalah kolaborasi gitu. Jadi pemerintah itu nggak bisa sendiri dan masyarakat sipil nggak bisa sendiri gitu. Masyarakat sipil dan masyarakat secara umum ya, itu nggak bisa bergerak sendiri. Karena misalnya kenapa inklusivitas itu perlu dilakukan, diarahkan, diadres ke pemerintah kota? Karena misal tadi, bayangkan ketika yang soal Mbak dilarang masuk kampus tadi itu ya, masuk kelas tadi itu, bayangkan itu karena sebuah kebijakan. Nah itu kan pemerintah rentan untuk menghadirkan kebijakan seperti itu gitu. Ya, apapun lah alasannya gitu. Tapi kan itu pada poinnya adalah diskriminatif gitu. Iya. Nah kita mengarahkan ke pemerintah agar berpikiran inklusif dalam berkebijakan gitu. Nah, masih kurang dengan masyarakat sipil. Gimana Mbak? Masih sangat kurang. Memang kalau saya pribadi mengakui bahwa kolaborasi kami dengan pemerintah terkait isu-isu moderasi ini memang masih sangat kurang, dan Lapar menjadi salah satu organisasi yang cukup gencar untuk menyampaikan ini ke pemerintah. Tetapi ya itu tadi, bahwa pemerintah, saya mau bilang bagaimana ya, masih belum melihat bahwa isu toleransi, isu moderasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk hari ini gitu. Selain daripada menanggulangi COVID, menanggulangi corona, menanggulangi intoleransi itu sangat menjadi pekerjaan yang sangat besar. Apalagi kemarin pasca bom katedral, itu kan pemerintah kemudian baru sadar gitu bahwa oh ternyata di Makassar itu menjadi satu tempat pembibitan paham-paham intoleransi ya. Saya bilang Bapak terlambat gitu, dari mana saja gitu. Kami sudah sejak awal menyadari, apalagi saya secara pribadi tahu betul bagaimana mereka mendoktrin, bagaimana dan di mana saja mereka menjadikan itu sebagai tempat untuk mendoktrin anak-anak muda, saya tahu. Tetapi saya tidak punya power apa-apa gitu. Bagaimana cara saya gitu kalau bukan dibantu oleh pemerintah dan teman-teman di LSM gitu. Jadi memang butuh sekali sih, Makassar butuh banget itu untuk kolaborasi. Ada satu wadah yang membuat kami dengan pemerintah itu bisa bertemu dan menyampaikan bahwa Makassar itu rawan dengan tindakan-tindakan intoleran. Terlebih kalau keluar lagi surat edaran, misalkan paling langganan itu setiap Muharram ya. Langganan itu keluar surat edaran melarang perayaan Syura oleh teman-teman Syiah gitu. Bahkan lebih mengkhawatirkan sebenarnya di Makassar itu lebih mengkhawatirkan intoleransi terhadap internal keagamaan dibanding eksternal agama. Iya. Itu yang lebih mengkhawatirkan, dan ya formulanya masih dicari ini gimana supaya bisa gitu. Ya, untuk itu Setara tentu dengan senang hati untuk diajak ngobrol-ngobrol bareng soal itu Mbak. Karena di beberapa riset pun kita juga
mengklasifikasikan intoleransi itu menjadi beberapa bagian. Intoleransi arus utama dan internal agama, terus yang itu juga kita klasifikasikan dalam beberapa penelitian, Mbak. Oke, Mbak, sekali lagi terima kasih, Mbak. Kita tunggu undangan berikutnya dari teman-teman Caberes Lucu. Oke, selamat sore Mbak Ainul, semoga sehat selalu ya, Mbak. Amin. Selamat sore. Sore.